Ustaz, ada dua orang sholat asar berjamaah, makmum merasa baru 3 rakaat, tapi imam sudah salam. Ketika ditanyakan, imam merasa sudah 4 rakaat. Bagaimana sholatnya? Iya. Ini terkait masalah dua orang ya. Adalah orang yang bermakmum, melaksanakan jamaah, bermakmum pada seorang imam. Ternyata si makmum merasa sudah 4. Si imam sudah merasa 4 ya. Iya. Padahal si makmum itu merasanya 3. Nah, kita sekarang lihat dulu merasanya itu sampai pada tingkatan apa dulu. Kalau memang perasaan si makmum itu sampai pada yakin, hakul yakin, maka si makmum tidak boleh diam. Dia kalau memang laki-laki nanti mengatakan subhanallah, subhanallah, karena ini rukun. Subhanallah. Kalau ternyata masih dia si imam salam kayak gitu, maka si makmum tidak boleh ikut gitu. Si makmum tidak boleh ikut, alias apa? Si makmum nanti harus memisahkan diri, harus mufarokoh namanya. Karena si makmum benar-benar hakul yakin gitu. Hakul yakin juga kalau ternyata memang si imam ini 3. Dan ketika sudah selesai, si makmum wajib menegur sang imam bahwa sholatnya tadi kurang 1. Harus meyakinkan. Kalau kemudian si makmum juga ragu gitu kan, sepertinya, maka dia harus ikut imam. Kalau si makmum itu masih sepertinya, berarti harus ikut imam gitu. Nah, karena si makmum juga sepertinya, dia harus musyawarah dengan imam nantinya. Pak Imam, sampean sholat 3 apa 4? Karena saya merasa, bukan hakul yakin ya. Kalau hakul yakin langsung aja nambah gitu kan. Seperti permasalahan tadi. Enggak, ini merasa ini Pak, saya merasanya itu sampai sholatnya 3. Kemudian si imam bilang, loh saya yakin, hakul yakin 4 memang. Nah, maka sudah selesai. Ketika sudah begitu, selesai sudah. Makanya dilihat apakah dia si makmum ini memang hakul yakin 3, sehingga dia harus benar-benar menegur, dan kemudian setelah sholat dia harus menegur bahwasanya kurang 1, atau memang merasa gitu. Kalau sudah merasa juga nggak yakin juga, ya dia harus ikut imam, dan setelah itu dia harus musyawarah. Pak Imam, saya sepertinya kurang sholatnya, sampai gimana ya rasanya? Oh enggak, saya pasti 4. Ya sudah, kalau sudah seperti itu kita harus mengikuti imam. Nah, seperti itu Ustaz. Baik Ustaz. Kalau misalnya ini Ustaz, sebaliknya, misalnya imamnya ini merasa 3, tapi makmumnya ini sudah yakin 4 Ustaz. Nah, apakah makmum masih harus ikut imam Ustaz? Atau menyelesaikan sholatnya? Si imam merasa yakin berapa? Ya, imamnya 3 Ustaz. Misalnya dia masih nambah 1 rakaat, tapi sebenarnya makmum ini sudah yakin kalau itu sudah rakaat terakhir, sudah 4 iya. gitu. Nah, Ya. Betul. Imam dia merasa kurang sehingga nambah 1 lagi. Padahal hakikatnya memang sudah 4. Dan si makmum yakin kalau imam ini sedang menambah rakaat berikutnya, yaitu rakaat kelima misalnya kayak gitu. Maka tugas si makmum di sini, dia dan makmum seperti tadi permasalahannya memang hakul yakin kalau imamnya ini menambah 1 rakaat lagi, rakaat kelima, maka si makmum harus menegurnya. Si makmum harus bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kok masih lanjut ke atas, maka si makmum harus memisah diri, harus mufarokoh dari sang imam, karena kebatilan tidak bisa diikuti. Nah, ketika sudah mufarokoh, dan si makmum hendaknya mengeraskan suara ya, subhanallah, subhanallah, maka setelah itu dia langsung si imam tidak ikut, sudah dia langsung salam aja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung dikeraskan. Kenapa? Agar si imam sadar bahwa dia menambah 1 rakaat lagi sehingga menjadi 5, padahal sholatnya asar misalnya. Nah, dengan itu si imam akan sadar, oh iya saya lebih, kemudian dia langsung turun, kalau memang belum tasyahud maka dia tasyahud akhir ya, tasyahud akhir, baru kemudian dia sujud sahwi.
Si makmum tadi ya sudah mufarokoh, sudah mufarokoh. Sehingga si siapa namanya, si imam ketika sudah sadar ada orang yang salam di belakangnya dengan meyakinkan, dia akan ikut. Kalau masih terus menambah, padahal kemudian dia menjadi ingat, oh iya ya ternyata saya tadi 4, sekarang kan sudah berdiri, udah wes kadung tak tambah 1 rakaat lagi, maka itu nggak boleh. Dengan menambah, dengan meyakinkan 5 rakaat, maka nanti batal juga gitu. Yang nggak batal itu kan ketika dia memang ragu. Nah, sekarang sudah yakin kan ada orang yang salam di belakangnya, ya maka dia harus misalkan dia yakinnya ketika ruku, maka langsung duduk untuk kemudian tasyahud, baru kemudian setelah itu sujud sahwi. Nah, itu justru malah batal ketika menambah tadi ya, maksudnya melanjutkan yang rakaat kelima tadi ya. Ya. Nah, kalau memang sadar itu adalah rakaat kelima dengan menambah, ya jelas itu adalah batal. Kalau antum perhatikan hadis yang tadi ya, Rasulullah menjelaskan itu kan, kalau kamu tidak tahu, wa in lam tadri, apakah sholat 2 ataupun 3, ini kan Rasulullah menyebutkan hal yang masih meragukan. Ketika kamu ragu ini kan, lupa, ragu di dalam sholatnya, apakah dia sholat 1 ataupun 2, maka dia mengambil yang paling sedikit, yaitu 1. Tapi ini masih dalam kategori keraguan, maka ngambil yang paling sedikit. Ketika antum sudah yakin, antum sekarang 4, kok nambah? Ya kan? Yakin sudah, ya sudah antum turun langsung. Yakinnya sekarang turun langsung kan. Misalkan ketika dia rakaat kelima, tiba-tiba yang di belakang subhanallah, assalamualaikum warahmatullah, dia memberontak yang di belakang ini. Jadi istilahnya mufarokoh gitu kan. Maka langsung turun dia, langsung turun. Tidak boleh menambah. Justru kalau menambah nanti akan berakibat fatalnya juga. Harus ngulang nanti sholatnya. Seperti itu. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ketika misalnya kita jadi makmum, kemudian kita lupa 1 rukun tadi, misalnya ruku gitu ya, kita tidak ikut ruku dan baru ingat misalnya ketika sebelum salam. Nah, apakah kita nambah rakaat Ustaz atau ikut salam ikut salam aja gitu? Iya. Kalau kondisinya seperti itu dan dia adalah seorang makmum, misalkan tidak ikut ruku karena mungkin lupa atau lain hal, maka nanti harus menambah tentunya ketika ingatnya sebelum salam. Dan menambahnya adalah satu rakaat lagi. Berarti ketika imam salam dia harus menambah. Nah,